Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Welding, kembali lagi di channel Welding Corner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi pengelasan. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu tentang pengelasan. Oke, langsung saja saya mulai penjelasan materinya. Oke, kita awali dari klasifikasi pengelasan. Jadi, klasifikasi pengelasan itu secara umum atau secara garis besarnya itu digolongkan menjadi dua, ya, yaitu pengelasan tempa atau pengelasan yang tekan dan pengelasan yang fusi, gitu ya, atau pengelasan yang sampai mencair. Nah, pengelasan tekan atau tempa itu adalah pengelasan yang dalam proses melaksanakan pengelasannya itu tidak mencapai fase cair. Jadi pada pengelasan tempa atau tekan itu benda kerja itu dipanaskan hingga kondisi plastis, gitu ya, hingga kondisi plastis. Dan kemudian dia disambung, biasanya dia dilakukan penekanan begitu. Jadi diberikan tekanan. Nah, karena di sini ada tekanan, kemudian ada kondisi panas sampai kondisi plastis, maka di pengelasan tempa atau tekan itu kawat lasnya itu tidak ada atau tidak diperlukan begitu. Nah, untuk pengelasan yang fusi, ya, yang bawah, pengelasan yang fusion itu atau juga disebut dengan non pressure welding, gitu ya, non pressure welding. Itu kalau material yang kita sambung dengan pengelasan itu keduanya mengalami pencairan atau hingga fase cair. Kemudian dari fase cair menjadi satu kesatuan, terus kemudian membeku, terjadilah sambungan. Maka itu disebut pengelasan yang fusi. Intinya adalah pengelasan fusi ya sampai mencair. Kalau pengelasan tempa atau tekan dia tidak mencair, dia panas hingga kondisi plastis, kemudian ada tekanan dan tidak ada kawat las begitu. Nah, kalau kita skemakan pengelasan tempa atau tekan itu kalau dilihat dari sumber panas yang dihasilkan itu dari apa, maka akan digolongkan menjadi tiga, yakni ada dari dapur pemanas, gitu ya, dari dapur pemanas, kemudian dari arus listrik, dan dari friksi atau gesekan. Ya, kalau dari dapur pemanas jelas ya, dia ada dari furnace, gitu ya, dari furnace atau dari dapur pemanas begitu. Kalau dari arus listrik, nah maka arus listrik ini kalau panasnya dari arus listrik maka dia akan memiliki atau pengelasannya itu berprinsip pada las resistensi, gitu ya. Nah, di dalam las yang menggunakan prinsip las resistensi gitu, itu ada macam-macam, ada spot welding, ada seam, ada projection, ada flash, ada butt. Ya, nanti akan ada di video lain saya akan menjelaskan tentang pengelasan dari las resistensi ini. Nah, kemudian yang berikutnya pengelasan yang tempa atau tekan itu didapatkan panasnya itu dari friksi atau dari gesekan, gitu ya, disebut friction welding. Jadi friction welding itu ya panas yang dihasilkan itu dari gesekan begitu. Ya, jelas ya bahwa untuk pengelasan tempa atau tekan itu ada tiga. Kalau kita lihat dari sumber panasnya ya, dari dapur pemanas, dari arus listrik, dan dari friksi. Nah, kemudian untuk pengelasan yang fusion atau pengelasan yang cair, gitu ya, atau yang non pressure welding itu kalau kita lihat dari sumber panasnya itu dihasilkan dari apa, maka juga akan ada tiga atau dikelompokkan menjadi tiga. Dari mana sumber panasnya kalau pengelasan fusi? Yang pertama dari gas, kemudian dari listrik, sama ya, booster listrik, kemudian dari reaksi kimia. Nah, kalau gas, yang pertama dari gas, maka contoh pengelasannya itu adalah oxyacetylene welding atau pengelasan OAW.
Jadi pengelasan oksiasetilin itu panasnya dari mana? Dari gas. Gas apa? Gas asetilin dan oksigen. Maka ya karena gas itu panas atau gasnya itu jadi sumber sumber api panas gitu ya untuk memanaskan dan tidak sampai mencair gitu. Nah, kemudian yang paling populer ya pasti dari sumber listrik ya atau dari panasnya itu dari busur listrik. Ada macam-macam. Ya, ada carbon arc, ada metal arc, atomic hydrogen, submerged plasma, teknik macam-macam gitu ya. Ada macam-macam jelas sumber panasnya dari tegangan listrik begitu. Nah, yang ketiga, pengelasan yang fusion itu dari panas yang didapatkan dari mana? Itu dari reaksi kimia. Ya, dari reaksi kimia. Contoh pengelasannya adalah thermite welding. Jadi thermite welding itu adalah pengelasan yang dia itu panasnya berasal dari campuran bahan-bahan kimia yang sengaja nanti dicampur begitu, kemudian nanti dibakar, maka dari pembakaran itu akan menyebabkan melelehkan atau membuat material menjadi cair begitu, sehingga terjadilah pengelasan atau sambungan. Nah, thermite welding ini aplikasinya biasanya digunakan untuk menyambung rel kereta api. Nanti silakan kalau nggak percaya Anda googling gitu ya. Silakan Anda googling thermite welding, begitu nanti pasti akan muncul aplikasinya adalah digunakan untuk mengelas rel kereta api. Nah, ini adalah klasifikasi pengelasan di model lain gitu ya, atau kalau kita lihat di saat klasifikasi pengelasan sendiri yang ada 3 itu, atau welding sendiri ada 3, yaitu ada solid state welding, kemudian ada fusion welding, dan ada soldering and brazing. Ya, ada 3 itu. Ya, solid state welding ya itu adalah pengelasan yang tadi tidak hampir sama sebenarnya solid state welding itu dengan pengelasan yang tempa atau tekan tadi itu. Ya, untuk soldering and brazing juga sudah ada video yang menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian ada fusion welding. Nah, fusion welding inilah yang akan nanti banyak sekali penjelasan tentang ini. Gitu ya, atau jenis-jenis pengelasan yang fusion welding ini akan banyak sekali materinya begitu. Nah, jelas ya kalau fusion welding dia pokok atau utamanya itu sumber panasnya itu berasal dari energi listrik gitu. Nah, dari sini itu dikelompokkan lagi juga atau ada diklasifikasikan lagi menjadi 3 gitu ya. Ada diistilahkan consumable electrode, ada non consumable electrode, dan ada proses las lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang consumable electrode. Jadi di dalam pengelasan yang fusi dan sumber panasnya itu dari listrik, maka akan ada panas atau akan ada akan ada panas itu gitu ya, atau panas itu bisa timbul dari adanya elektroda atau ada loncatan ion elektron begitu. Nah, nanti saat kita melakukan pengelasan gitu ya dengan las listrik gitu ya, itu pastilah akan ada elektroda. Nah, elektroda itu berfungsi untuk menghantarkan arus. Nah, ada 2 jenis atau ada 2 macam klasifikasi, ada yang consumable, ada yang non consumable. Nah, maksudnya consumable electrode itu adalah jadi elektroda atau penghantar panas tadi itu dia akan ikut habis saat kita melakukan pengelasan, namanya consumable, artinya elektrodanya itu akan habis. Atau bisa juga diartikan bahwa elektroda yang digunakan itu juga berfungsi sebagai logam pengisi. Ya, dia menciptakan busur, ya elektroda consumable itu menciptakan busur, membuat adanya api las listrik itu. Nah, dia juga berfungsi sebagai pengisi atau logam pengisi atau disebut filler metal. Nah, kalau yang non consumable electrode itu adalah pengelasan yang pengelasan listrik gitu ya, yang elektrodanya itu dia tidak habis atau tidak ikut meleleh gitu ya, tidak ikut meleleh dan tidak ikut atau tidak menjadi logam pengisi, jadi utuh gitu ya. Nah, dari mana pengisinya itu secara terpisah ada sendiri
Jadi non consumable electrode artinya elektroda yang dia itu tidak habis, fungsinya hanya untuk menciptakan busur. Tapi kalau consumable, elektrodanya menciptakan busur dan juga dia sebagai logam pengisi. Nah, apa macam-macam contoh prosesnya? Yaitu ada macam-macam ya. Ini ada apa namanya, gas metal arc welding gitu ya, GMAW atau SMAW, ada SAW gitu, ada FCAW gitu ya, ada elektrogas, ada elektroslag, macam-macam ya, macam-macam. Yang jelas elektrodanya ikut mencair. Nah, contoh yang non consumable itu ada ini, ada GTAW atau gas tungsten arc welding, kemudian ada atomic hydrogen welding, kemudian ada plasma arc welding. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian ada diklasifikasikan menjadi apa namanya, proses yang lain, itu ada mungkin yang laser sama termit ini gitu ya. Sebenarnya termit ini juga bukan dari apa namanya, dari electrical ya, tetapi dari reaksi kimia kan gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, klasifikasi pengelasan berikutnya adalah berdasarkan pelaksanaannya. Ya, berdasarkan pelaksanaannya ada manual welding, ada semi automatic welding, ada automatic welding. Nah, manual welding itu kalau semua variabel itu dikontrol atau di di setting atau dilaksanakan semuanya itu oleh tukang lasnya itu. Jadi mengatur ampernya, kemudian mengatur jarak busurnya, itu semuanya melaksanakan berjalannya ngelas, itu semuanya dikontrol oleh tukang las, maka itu disebut manual welding. Nah, kalau semi automatic welding itu adalah pengelasan yang ada bantuan mesin dalam rangka pelaksanaan ngelasnya. Contoh misalkan adalah tukang las itu, atau mungkin Anda belum pernah melihat atau mendengar pengelasan yang GMAW dan FCAW, itu adalah salah satu contoh pengelasan yang semi otomatis. Jadi pengelasannya itu tukang las itu dia tidak semakin lama semakin mendekatkan tangannya ke benda kerja, tetapi dia hanya melakukan berjalan ngelas, artinya dari kiri ke kanan begitu saja. Keluar kawatnya itu dibantu oleh mesin gitu kira-kira. Ya. Kemudian kalau otomatis welding itu semua pengoperasian itu dilaksanakan oleh mesin. Ya. Contoh pengelasan yang otomatis itu adalah proses las SAW gitu ya, atau submerged arc welding. Jadi berjalannya ngelas, ya, kemudian keluarnya elektroda itu semuanya dijalankan oleh mesin atau dikontrol semuanya oleh mesin. Jadi manusia atau operatornya itu hanya memasukkan parameter saja, nanti tinggal enter begitu, tinggal running begitu, ya sudah, nanti dia berjalan sendiri. Maka itu disebut otomatis welding gitu ya. Kemudian ada satu klasifikasi lagi ya, di welding itu tentu ada perlindungan kan gitu ya. Nah, berdasarkan perlindungannya maka pengelasan itu digolongkan atau diklasifikasikan menjadi dua gitu ya. Ya, saya tulis di sini ya. Jadi berdasarkan perlindungan gitu ya. Perlindungan itu ada dua gitu ya. Yang pertama itu adalah dengan gas, yang kedua adalah dengan flux gitu ya. Nah, jadi klasifikasi berdasarkan perlindungannya, jadi klasifikasi pengelasan ya, itu ada gas, ada flux. Nah, kalau gas ini ya dia menggunakan gas sebagai pelindung. Ya, bisa CO2 kan gitu ya. Bisa argon gitu ya. Bisa helium, macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Intinya kalau kita menggunakan pelindung berupa gas, maka hasil pengelasannya itu langsung terlihat rapi, tidak ada yang menutupi atau tidak ada teraknya lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau perlindungan dengan flux, maka ini nanti akan ada terak gitu ya, atau ada slag atau terak ya, ada terak. Nah, flux ini adalah digunakan untuk melindungi. Nah, kalau nanti kita melakukan perlindungan dengan flux, maka ya tadi sekali lagi ada slagnya itu. Nah, contoh pengelasan yang menggunakan flux itu adalah contohnya yang mungkin sering kita lihat itu adalah yang SMAW itu ya. Ya, jadi sheet metal arc welding. Jadi
pengelasan mungkin yang pernah Anda lihat di pinggir jalan begitu umumnya adalah pengelasan yang listrik. Bilangnya begitu, itu SMAW ya. Jadi ada elektroda yang semacam kembang api itu di luarnya itu. Jadi kalau elektrodanya itu kalau saya gambarkan penampang melintangnya itu ada dua begini. Nah, di luar inilah yang dinamakan flux begitu. Ya, fluxnya itu nanti terbakar dan akan menjadi terak, kira-kira begitu. Oke, demikian tadi penjelasan tentang klasifikasi pengelasan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.